Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlayah Kolbi Celsia. Saya dari kelas 2B non-reguler, nomor NPM 7420120170. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-6 hukum pidana yang berjudul Ajaran Kausalitas tentang Sebab dan Akibat. Penting sekali untuk mengawali kita mengetahui ada atau tiadanya tindak pidana. Apabila ingin tahu mengenai apakah dalam satu tindak pidana itu ada atau tidak adanya tindak pidana, kita mulai mengawalinya dengan ajaran kausalitas atau sebab dan akibat. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangatlah penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya yang dilakukan dengan sengaja, namun yang menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan yang disebut dengan culpa dengan akibat. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab, dan penyebab ini sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa yang lain. Ajaran kasualitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak dari von Bury. Teori dari von Bury yang merupakan seorang ahli hukum Jerman. Teori ini tidak membedakan mana faktor syarat, mana faktor penyebab. Segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat atau sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu, yaitu regressus ad infinitum. Tiap syarat itu sebab dan setiap syarat itu memiliki nilai yang sama. Apabila salah satu syarat tidak sama, maka akan berbeda nantinya, karena semua syarat itu sama menurut von Bury. Teori ini mudah untuk diterapkan, tetapi akan menimbulkan masalah, karena terlalu luas untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab itu. Itulah kebaikannya, dan untuk kesulitannya, teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Menurut teori ini, dalam contoh kasus tidak ada yang merupakan menjadi syarat semuanya menjadi penyebab karena semua faktor dinilai sama pengaruhnya. Tanpa salah satu faktor tersebut, tidak akan terjadi akibat menurut waktu. Dan tempat keadaan senyatanya dalam peristiwa itu, ajaran ini menjadi diperluasnya pertanggungjawab dalam hukum pidana. Hal ini karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif hanya sekedar syarat saja dari timbulnya suatu akibat. Kelemahannya adalah tidak membedakan antara faktor syarat dan faktor penyebab yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Mengatasi kelemahan teori ini, maka Van Hemel melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ajaran tentang kesalahan, bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya akibat itu. Contoh, suatu ketika ibu meminta kepada Pak Dadang minta untuk memfotokopikan bahan kuliah. Kita anggap kuliah adalah tatap muka. Dalam hati Pak Dadang tersebut, kebetulan saya malas untuk kuliah. Itu ujarnya. Berapa lembar bu, katanya tuh. 2 lembar. Dan lalu si ibu memberikan uangnya kepada Pak Dadang. Padahal di kampus itu banyak tempat tukang fotokopian.
Karena Pak Dadang memiliki niat terselubung dan ingin keluar dari kampus, jadi pergilah keluar dari area kampus. Padahal di kampus ada tukang fotokopian. Nah, di seberang fotokopian di luar kampus itu ada Bank BTPN dan Pak Dadang fotokopi ke situ. Karena fotokopi cuma 2 lembar dan uangnya Pak Dadang ada 100.000, tidak ada uang kecil. Dan akhirnya kebetulan tukangnya tidak ada uang kembalian, menyuruhlah ke tukang kopian yang satunya lagi, temannya, yaitu anggap aja namanya Buyung. Pak Dadang makin senang kalau nukerin uang itu makin lama, jadi masih ada waktu untuk chattingan dengan seseorang. Dan si Buyung ini cari kesempatan lah ke bank BTPN. Dan kebetulan di BTPN lagi rame, jadi yang mau nukerin uang itu pasti agak lama, harus mengantri. Nah, Buyung juga sama main HP chattingan mencari kesempatan dalam kesempitan. Lalu Pak Dadang lihat jam. Wah, udah jam segini, terlalu lama. Akhirnya, tukang fotokopi menelpon Buyung. Segera kembali ke tempat. Ya. Begitu Buyung keluar dari BTPN tersebut, dia mau menyeberang ke kiosnya dan ketemu Mas Randy. Di mana situasi Mas Randy sedang mendapat panggilan telepon dari sang istrinya karena anaknya menangis, ingin ayahnya cepat pulang. Saat Buyung menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai oleh Mas Randy dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan depan fotokopian. Lalu ramai-ramailah si abang, Mas Randy dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Pas tibanya di rumah sakit, si abang dan Mas Randy dan yang lainnya menolong si Buyung, meminta kepada perawat agar segera ditangani. Dan seketika perawat tersebut merasa gugup karena terlalu terbebani, diburu-burukan gitu ya. Nah, akhirnya perawat memberikan suntikan, bukannya suatu infusan, tapi cairan kimia yang akhirnya menyebabkan si Buyung meninggal dunia. Dicontoh kasus teori conditio sine qua non atau teori Bedugung's yang dituntut bertanggungjawaban pidana adalah seluruh pihak, yaitu mulai dari pihak sekolah, guru atau dosen yang menyuruh fotokopi kepada Pak Dadang tersebut, si abang fotokopian yang menyuruh rekannya yaitu Buyung untuk menukarkan uang, lalu Pak Dadang, perawat rumah sakit, dan bagian rumah sakit juga. Yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematiannya si Buyung tersebut. Teori syarat itu semuanya ikut bertanggung jawab, karena teori ini terlalu membentang ke belakang. Jelas perawat rumah sakit lalai dan juga semuanya terlibat dan dimintai pertanggungjawaban menurut teori Van Bury, karena semua syarat adalah sebab. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibatnya akan lain. Kalau ibu dosen tidak menyuruh Pak Dadang untuk memfotokopi, gak mungkin si Buyung tertabrak. Dan lalu, kalau BTPN tidak ada di seberang fotokopi, maka Buyung tidak akan menyeberang dan menukarkan uang ke sana. Kalau anaknya Mas Randy tidak menangis, maka istrinya tidak akan menelpon. Lalu, kalau Mas Randy tidak menabrak Buyung, maka Buyung tidak akan ke rumah sakit. Dan kalau perawat tidak gugup, tidak mungkin si Buyung diberikan suntikan cairan kimia yang membuat si Buyung meninggal. Teori ini sudah tidak dianut lagi karena dasarnya terlalu membentang ke belakang dan pada akhirnya teori ini pun ditinggalkan. Alasan kenapa kita diajarkan teori ini padahal sudah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi karena ini merupakan teori ilmu hukum, yaitu teori ilmu umum di mana kita didoktrin perkembangan teori hukum. Meskipun teori tersebut sudah tidak dipakai ataupun masih dipakai, kita tetap harus tahu. Demikian juga sebagai lawyer atau hakim, teori ini hanya sebatas ilmu pengetahuan. Yang kedua yang akan saya bahas adalah teori individualisasi atau pengujian kausa proxima. Sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Teori ini mengadakan batas antara syarat dengan sebab.
Batasnya adalah secara penafsiran dan secara individu mengambil dasar pertimbangan sesudah kejadian atau post factum atau into creto, menentukan akibat dari sekian sebab itu harus dilihat rangkaiannya sendiri-sendiri. Ada dua pendapat menganut teori ini. Yang pertama adalah Beckmeyer dan kedua adalah Bindings. Yang pertama adalah menurut Beckmeyer, syarat paling kuat dari satu akibat adalah itu yang menentukan menjadi syarat dari satu kejadian itu adalah syarat yang paling kuat. Tetapi kesalahannya Beckmeyer tidak menentukan apa yang paling kuat tersebut. Yang kedua, menurut Binding adalah mengatakan yang jadi sebab itu faktor paling menahan atau negatif, atau faktor yang lebih unggul daripada positif. Tapi sama tidak memberikan batasan yang konkret atau tidak jelas. Yang akan menentukan ini semua adalah hakim. Contoh kasusnya adalah musim hujan. Katakan misalnya Bu Siti di rumah punya asisten, si mbaknya begitu kepo. Rese pokoknya ya. Nah, disuruh pulang tapi gak mau karena betah. Menurut ujar mbaknya tuh. Karena mbaknya kepo terhadap majikan, Bu Siti pun marah atau merasa risih, menginginkan mbak tersebut cepat pergi. Lalu Bu Siti menemukan ide, untuk mbak bikinin ibu teh manis dong, ujar Bu Siti. Dan ternyata tidak ada gulanya. Dan Bu Siti menyuruhlah kepada si mbaknya ke warung untuk membeli gula. Akan tetapi si mbaknya menolak dikarenakan takut, itu alasannya. Dan Bu Siti memaksa si mbak karena tetap ingin teh manis. Akhirnya si mbak ke warung mengikuti perintahnya Bu Siti. Bu Siti dalam hatinya berharap si mbak tersebut kesambar petir. Dan kebetulan doa Bu Siti ini dikabulin oleh Sang Maha Kuasa. Nah, matilah si mbak itu, gak cukup dengan kata innalillahi saja. Tapi mati si mbak itu harus dipertanyakan sebab dan muasababnya. Kenapa si mbak ini bisa meninggal? Apakah ada kasus tindak pidananya? Atau dan siapa yang bertanggung jawab? Ibu Siti heran kenapa si mbak tidak pulang-pulang. Lalu Bu Siti mencarilah si mbaknya dan ternyata saat ditemukan tergeletak di jalanan dalam kondisi keadaan gosong. Arti lain si mbak kesabar petir. Balik lagi ke teori, ini adalah pembatasan antara syarat dengan sebab. Dasarnya ada post factum atau introcreto. Post artinya setelah dan factum artinya fakta. Setelah kejadian atau realita, ada tidak suatu kebiasaan kalau orang pada saat hujan deras dan kesambar petir gara-gara beli gula ke warung bakalan mati. Kan tidak mungkin juga ya. Kalau tidak berarti tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Intinya seperti begitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bu Siti yang menyuruh mbaknya untuk ke warung membeli gula? Tentunya akan dihujat oleh masyarakat karena tidak berkeprimanusiaan alias majikan yang kejam. Kenapa? Karena sudah tahu waktu itu keadaannya sedang hujan deras dan ada petir. Tapi Bu Siti bersikukuh terhadap si mbaknya untuk segera membeli gula ke warung. Jika tidak ada keinginan Bu Siti seperti itu, tidak akan mungkin terjadinya si mbak kesambar petir. Realitanya belum tentu kalau doa Bu Siti itu terkabulkan. Doa Bu Siti yang ketika Ibu Siti menghujat, doain si mbaknya agar kesambar petir. Jadi ketika hujan deras jangan di tempat tanah yang datar, tidak ada naungannya atau di bawah pohon. Menurut teori fisika, ada teori demikian dalam hukum pidana yang dalam ukurannya adalah post factum, yaitu terkena petir. Ya betul itu, tapi kan petir bukanlah makhluk hidup. Wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita kan tidak tahu. Cara mencarinya bagaimana, dan itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dicari, apalagi polisi. Jadi harus dengan landasan teori. Syarat yang paling kuat adalah si mbak itu adalah kesambar petir.
Menurut Binding, ambillah faktor yang paling menahan dari faktor yang paling positif. Tetapi di dalam ilmu hukum yang ditentukan yaitu argumen. Apa itu argumen? Argumen itu serangkaian dari ide, gagasan, atau pendapat yang ada di pikiran kita. Jadi kunci dari segalanya adalah argumentasi. Dalam teori ini, Bu Siti tidak akan dikenai hukuman pidana. Palingan hukumannya adalah caci makian dari masyarakat atau dicap oleh masyarakat karena lalai, di mana Bu Siti memiliki hak karena dia seorang majikan yang mempunyai hak menyuruh pembantunya adalah hal yang wajar. Hanya saja tidak memiliki keprimanusiaan. Teori yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Chris, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Perbuatan manusia yang menjadi akibat serangkaian peristiwa atau pengalaman hidup. Pertanyaan, bagaimana menentukan satu sebab yang layak atau yang cocok untuk menimbulkan suatu akibat? Contoh yaitu ada cerita tentang Pak Haji dengan sang pencuri. Kasusnya ada seorang pencuri kemudian kepergok oleh masyarakat. Lalu dikejar, larilah pencuri itu. Si pencuri itu lari kemudian melihat kebetulan ada pabrik penggilingan beras dan di situ ada jerami. Dan pencuri bersembunyi di situ. Dan masuklah ke dalam jerami tersebut, dalam tumpukan jerami. Di saat bersembunyi, si pencuri malah tertidur lepas, kemudian kebetulan waktu itu pemiliknya sedang berjaga, yaitu si Pak Haji. Dan ketika jadwalnya Pak Haji berjaga, ia selalu merapikan tempat. Salah satu kegiatan yang sering Pak Haji lakukan adalah membakar tumpukan jerami. Tanpa mengecek dalam jerami tersebut, Pak Haji langsung membakar tumpukan jerami dan ketika sudah hangus terbakar, Pak Haji kaget. Ternyata ada manusia yang tewas terbakar di tumpukan jerami. Bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut? Dilihat dari perhitungan yang layak, apakah ada kehidupannya layak? Tentunya tidak. Orang hidup tinggal di jerami? Kalau ada berarti harusnya Pak Haji ketika membakar jerami tersebut harus dicek terlebih dahulu apakah ada orang dalam tumpukan jerami. Karena di sini tidak adanya suatu unsur kebiasaan, maka Pak Haji tidak ada kewajiban harus memeriksa tumpukan jerami. Jadi Pak Haji tidak bisa dipersalahkan. Walaupun di sini ada unsur kelalaian, tetapi di sini tidak ada niatan Pak Haji untuk membunuh seseorang, terutama untuk membunuh si pencuri. Teori yang dipakai oleh polisi disesuaikan perkara dan hakim yang memilih mana hal yang paling mendekati dan menjadi dasar suatu pertimbangan atau seseorang itu dapat dinyatakan bersalah atau merupakan suatu perbuatan pidana. Ukurannya untuk generalisasi ini adalah dasar dan kebiasaan yang layak. Sekian dari review pertemuan ke-6 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.